Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memulai untuk ibadah Sabtu Sunyi. Dan ibadah Sabtu Sunyi ini kita kemas dalam bentuk ibadah meditatif. Karena itu biarlah kita benar-benar membangun konsentrasi, menyiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita membayangkan suasana Yesus yang terbaring di dalam kubur, dan bersama-sama dengan para murid kita akan bersama-sama menghayati peristiwa Sabtu Sunyi ini. Karena itu marilah kita masuk dalam saat hening, membangun suasana teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh untuk kita semua. Sabtu ini para murid sedang berduka. Mereka kehilangan asa karena Yesus yang menjadi sumber pengharapan mati dengan cara mengenaskan. Hati mereka gelap. Kejadian yang menimpa para murid bisa juga kita alami. Disinilah kita butuh cahaya untuk memulihkan. Hati ini membeku, kuyu tak berdaya. Mengingat yang dicinta meninggalkan kita dalam nestapa. Adakah pengharapan dalam hati yang kehilangan asa? Dengan cipta yang hening, marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang mati dan dimakamkan untuk kita. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir,
Janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Ya Tuhan, dalam cipta wening kami hendak membaca sabda-Mu. Bantulah kami untuk menghayati, membayangkan, merenungkan pemberitaan firman-Mu. Tuntun kami dalam keheningan dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke dalam pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan
menjaganya. Saudara, mari kita mencoba untuk masuk dalam penghayatan suasana pada saat itu. Mari kita pejamkan mata kita. Kita bayangkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Dalam suatu suasana yang malam gelap. Suasana yang penuh dengan kesunyian. Hanya kegelapan yang menyelimuti kala itu. Ada siapa di sana? Ada seseorang yang tergerak hati untuk menghormati Yesus dan ingin merawat jenazahnya. Seseorang bernama Yusuf dari Arimatea. Seseorang yang tergerak hati karena dia pun telah mengambil pilihan untuk menjadi murid Yesus. Apa yang terjadi di sana? Yusuf Arimatea dengan kasihnya peduli kepada Yesus, menunjukkan rasa hormatnya dengan mengkhususkan sebuah kubur yang dibuatnya menjadi tempat pembaringan mayat Yesus. Kematian Yesus tidak memupuskan harapan, tetapi menggerakkan seseorang untuk tetap peduli dengan kasihnya. Kematian Yesus menggerakkan seseorang untuk mewujudkan kepeduliannya. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk membayangkan, masuk dalam penghayatan apa yang telah dilakukan Yusuf Arimatea. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Tuhanlah penyelamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku,
Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, kepada siapakah ku gentar? Pembacaan yang kedua kalinya, Matius 27 ayat 57 sampai 66. Kita hayati ulang bersama-sama. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga pintu bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita masuk dalam penghayatan kita kembali peristiwa kala itu. Dalam sebuah kubur, dalam sebuah bukit, yang tertutup batu besar, dalam suasana sunyi,
hanya kematian yang tergambar. Dalam kedukaan, dalam kehilangan, ada para wanita, kaum perempuan yang justru tidak beranjak dari kubur itu. Kaum yang sering dianggap lemah, kaum yang sering tidak terhitung, kaum yang sering diremehkan, tetapi tetap tegar dan setia sampai Yesus mati dan dikuburkan. Lalu kemana yang lain? Mungkin mereka telah pergi meninggalkan Yesus karena apa yang mereka puja telah mati tiada. Ada para perempuan yang meratap dan menangisi karena cinta dan kasihnya kepada Yesus, seolah tidak mempedulikan apa yang terjadi, tetap bersimpuh di depan kubur Yesus. Di sisi lain ada siapa lagi? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengalami suasana yang sama seperti yang dirasakan para perempuan, mengalami kegelisahan. Tetapi kegelisahan yang lain, kegelisahan bahwa apa yang dikatakan Yesus akan terjadi, dan kegelisahan itu menuntun mereka dalam upaya pemutarbalikan fakta. Kegelisahan itu menjadikan mereka semakin berusaha menutupi kebohongan yang telah mereka lakukan. Kegelisahan mereka, para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, membuat mereka ingin memutarbalikkan fakta. Upaya konspirasi karena kegelisahan. Di antara kedua itu, kita cenderung berlaku seperti siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lainkah? Atau imam-imam kepala dan orang-orang Farisi? Kegelisahan membuat kita setia atau kegelisahan
membuat kita memutarbalikkan fakta. Dengan membayangkan diri kita saat ini seolah berada di depan kubur Yesus, mari kita merenung sejenak tentang diri kita. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari masuk dalam penghayatan kembali melalui pembacaan ketiga, Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga.
Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sudah sampai pada pembacaan yang ketiga. Semakin terbayangkah peristiwa kematian Yesus, dan ketika Yesus terbaring di dalam kubur, di antara orang-orang yang terlibat kala itu mampukah menolong kita juga seandainya kita berada di sana? Apa yang akan kita lakukan? Seandainya kita berkesempatan menjadi orang-orang yang bisa hadir di sekitar kubur Yesus, apa yang akan kita lakukan? Apa yang terpikirkan di sana? Perasaan apa yang menyelimuti kita? Seandainya kita adalah orang-orang yang menjadi bagian peristiwa ketika Yesus dikuburkan. Kita bayangkan kegelapan yang menyelimuti kala itu. Kegelapan yang menyelimuti sebuah kubur batu yang tertutup rapat. Tidak ada kehidupan, hanya kesunyian, seolah hanya kekosongan di sana. Ketika kita berada di sana, takutkah kita? Cemaskah kita? Atau perasaan apa yang kita alami dan kita rasakan? Seorang yang kita harapkan dan kita banggakan telah tiada. Dan ketika kita meratap di depan kubur itu, apa yang kita rasakan? Pupuskah harapan? Menyerahkah kita dalam kehidupan? Bagaimana kita menghadapi? Bagaimana ketika kita mengenang Yesus yang saat ini mati dan terbaring di dalam kubur?
kehidupan kita ini seolah tergambar seperti kubur Yesus, yang nampak hanya kematian dan kesunyian yang ada di sana. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Sebenarnya di dalam kubur batu yang nampak mati dan kosong itu, ada pergumulan tentang pengharapan baru, tentang kehidupan, tentang jaminan masa depan, tentang kemenangan, seperti yang Allah janjikan untuk kita. Mari saudara, kita melihat diri kita dan kehidupan kita, dan setiap peristiwa apapun yang sedang kita alami, keadaan situasi apapun yang sedang kita alami bersama dengan keluarga. Bayangkanlah itu seperti kubur Yesus yang nampak hanya bongkahan batu, seolah hanya tergambar kematian, keputusasaan, kesedihan, kedukacitaan. Tetapi lihatlah lebih dalam. Di dalam sana ada kemenangan, ada kehidupan, namun mungkin belum terlihat oleh kita. Mari kita masuk dalam saat hening. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan,
Haleluya. Pembacaan yang terakhir, Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. 4 kali pembacaan Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Kiranya menolong kita untuk memahami, menghayati dan mengerti bahwa peristiwa seputar kubur Yesus tidak selamanya hanya melulu berisi tentang kesedihan dan duka cita, tetapi ada semangat yang muncul, yaitu semangat untuk melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Sama seperti Yusuf Arimatea yang berinisiatif untuk merawat mayat Yesus karena kerinduannya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Termasuk kubur tempat Yesus dibaringkan adalah kubur yang baru, yang secara khusus digali pada sebuah bukit, dan pada akhirnya menjadi tempat yang ia persembahkan untuk membaringkan tubuh Yesus. Saat ini kita berada dalam suasana Sabtu Sunyi, dalam keheningan dan kesunyian kubur Yesus. Tetapi ingatlah bahwa kubur itu akan menjadi kosong karena Yesus bangkit. Karena itu dalam menghayati kesunyian kubur Yesus, janganlah berhenti berharap dan janganlah berputus asa. Bila kita kembali membayangkan peristiwa itu, dan ketika kita ikut hadir berkesempatan ada di sana, rasakan juga pengharapan itu akan segera datang. Kemenangan itu akan segera tiba. Kebangkitan Yesus akan segera terwujud nyata. Kini datanglah kepada Tuhan, berdoalah, baik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Barangkali saat ini kita sedang dihadapkan pada rupa-rupa kehidupan yang menghimpit dan menjadi beban berat dalam hidup kita. Berdoa dan bayangkanlah seolah kita sedang di depan kubur Yesus,
bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita ataupun keluarga kita, kita ingin membangun dan menjaga pengharapan supaya tetap ada. Dan membangun tekad untuk setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nyatakanlah doamu, apakah doa syukur, doa permohonan pengampunan dosa, atau apapun yang menjadi pergumulan pribadimu dan keluargamu. Dan mari mengakhiri ibadah ini dalam refleksi dan doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus taat untuk kita sampai mati di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Kristus penebus kita telah mati dan dimakamkan bagi kita, tetapi ia bangkit dan hidup kembali. Salib menjadi pohon kehidupan kita dan pangkal keselamatan kita. Karena itu marilah kita menyembah Dia dan menyampaikan permohonan kita kepadanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, seperti biji yang jatuh ke tanah, Engkau telah menghasilkan buah kehidupan ilahi bagi kami. Semoga kami mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Gembala kami, Engkau dibaringkan dalam makam yang sunyi. Ajarilah kami bertahan bila kami menghadapi kesepian dan kesunyian hidup. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Kristus, Dikau berkenan turun ke alam maut menjadi panglima kasih yang tak terkalahkan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Kristus, Putra Allah yang hidup, kami dikubur bersama Engkau dalam pembaptisan. Semoga karena kebangkitan-Mu kami menjadi serupa dengan Dikau dan menjalani hidup baru. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Dalam luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan biarkan kami terpisah dari cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Kami menyerahkan semua kehendak dan karsa kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putra-Mu yang tunggal telah turun ke alam maut menjadi panglima kemenangan bagi jiwa kami. Ke dalam tangan-Mu, ya Bapa,
kami serahkan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, selamat melanjutkan kehidupan dan selamat menyongsong kebangkitan Kristus yang adalah juga kebangkitan pengharapan dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.